Selamat sore, Baca Bata Bos. Bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 17 Mei 2024. Nah, apa aja nih berita-berita terhot sepanjang hari ini di Batam maupun wilayah lainnya di Provinsi Kepri. Saya akan nyampaikan nih beberapa berita yang cukup hot nih. Nah, biasanya nih menjelang mau akhir semester selalu ada yang namanya perpisahan gitu. Nah, perpisahan ini biasanya dikeluhkan oleh orang tua itu adalah soal biaya perpisahan, lalu adanya soal mau kunjung sana kunjung sini gitu, mau kemana, ada yang mau ke hotel, ada yang mau kemana. Nah, dari distrik menyampaikan soal bahwa perpisahan itu tidak wajib dan siswa boleh menolak kalau tidak ingin ikut dalam kegiatan perpisahan. Perpisahan. Nah, ini Bang Nur bisa menjelaskan nih Bang soal bagaimana dari distrik soal perpisahan itu Bang. Ya, baik. Terima kasih Ju. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa memang Dinas Pendidikan mengambil inisiatif karena setiap tahun ada keluhan dari orang tua ya, karena beberapa sekolah yang lulus selalu biasanya melakukan kegiatan perpisahan di tempat-tempat yang terbilang mahal gitu ya. Misalnya nyewa di hotel. Hotelnya pun bukan hotel kaleng-kaleng, biasanya bintang 4, bintang 5, dan itu tentu butuh biaya yang besar gitu. Dan sementara si anak yang lulus ini, orang tuanya, tentu mereka akan melanjutkan pendidikan. Kalau yang SMA akan melanjutkan ke kuliah, kecuali yang kerja ya. Kemudian yang SMP akan melanjutkan ke SMA, SD akan melanjutkan ke SMP. Itu butuh biaya semuanya, butuh biaya. Nah, kalau dibebankan lagi kepada orang tua untuk biaya perpisahan, apalagi jumlahnya besar, nah itu membebani orang tua. Maka distrik Kota Batam maupun distrik Provinsi Kepri mengimbau supaya meminta malah sekolah jangan mewajibkan perpisahan. Mungkin perpisahan bisa digelar di sekolah atau di tempat-tempat yang tidak memakan biaya besar gitu ya, Ju ya. Nah, apalagi misalnya perpisahannya disertai dengan studi tour ke luar daerah dan kita lihat bahwa baru-baru ini ada kejadian ya yang cukup miris ya, di mana ada mobil salah satu SMK terbalik dan korbannya lumayan banyak kan gitu loh. Mungkin mengantisipasi ini juga gitu loh. Apalagi kita daerah kepulauan yang sekarang musim hujan, keluar daerah mungkin berbahaya aja ya. Cukup berisiko ya Bang, keluar daerah Bang. Ya sebenarnya sederhana aja perpisahannya, yang penting berkesan kan gitu. Ya, tidak hanya soal risiko juga ya Bang ya. Beberapa orang tua juga sedikit mungkin bagi orang tua yang secara ekonomi mampu tidak masalah dengan uang perpisahan dan yang dipatok mungkin ya menurut beberapa orang tua berat gitu. Tapi bagi beberapa orang tua ya merasa kenapa harus ada perpisahan itu gitu. Sedangkan mereka untuk uang makan sehari-hari saja sudah sulit gitu, harus dibebankan lagi dengan uang perpisahan, tentu semakin menyulitkan ekonomi para orang tua. Nah, kita berharap memang ini tidak wajib. Dan juga kita berharap mungkin bagi siswa yang tidak mengikuti perpisahan ya jangan dibully juga. Oh, kamu tidak mungkin, jangan. Itu sangat menjatuhkan mungkin secara mental siswa itu sendiri. Karena setiap siswa kan berbeda ekonominya, tidak semua mampu, tidak bisa disamaratakan ya Bang. Dan mungkin para guru juga diharapkan juga memberikan edukasi yang baik ya Bang ya. Karena sudah ada edaran ini mungkin edukasi terhadap sekolah-sekolahnya pun juga masih, guru pun juga memberikan edukasi yang baik untuk siswa-siswa. Jangan ada pemaksaan atas perpisahan ini, Bang. Karena ini perpisahan, tapi jangan jadi perpisahan yang berkesan negatif jadinya nantinya. Itu tidak elok rasanya. Betul. Perpisahan harus dengan dipisah ya, kalau memang pisah ya perpisahan dengan positif. Kesan-kesan yang baik ditinggalkan. Nah Bang, selain tadi saya membaca, selain kata soal perpisahan, tadi saya baca satu judul yang cukup menarik bagi saya di Batam, karena memang akhir-akhir ini berdasarkan perkiraan Stamed BMKG Al-Nadiem menyatakan bahwa Kota Batam itu cuacanya cukup basah ya Bang. Prediksi hujan juga diperkirakan beberapa hari ke depan ada potensinya besar, sehingga ya potensi banjir lagi juga cukup besar. Dan tadi teman-teman kita sudah memantau di beberapa lokasi ya. Ya, ada titik-titik baru.
Salah satunya adalah Jalan Laksamana Bintan. Jalan Laksamana Bintan itu Sepanas sebelum yang terowongan ya Bang. Sebelum terowongan, setelah lewat sedikit Simpang Kuda ya. Iya Bang. Ya, Simpang Kuda. Nah ini jalan memang jalan yang bukan hanya bukan hanya banjir, tapi belum diaspal, masih semenisasi dan itu pun belum tuntas untuk perbaikan drainasenya. Nah sekedar gambaran sedikit bahwa itu jalan sebenarnya dulu jalan provinsi, artinya tanggung jawab pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tapi secara kepemilikan itu adalah milik BP Batam. Nah tahun lalu Pemprov sudah menyerahkan kembali ke pemerintah Kota Batam karena mereka mengaku keterbatasan anggaran dan banyak daerah lain juga yang membutuhkan perbaikan jalan. Namun sampai hampir pertengahan bulan ini juga tahun ini belum ada perbaikan. Gitu. Nah mungkin tambahan ya Bang, titik-titik banjir yang mungkin diwaspadai bagi masyarakat saat hujan ini. Dari pantauan Batam Pos tidak hanya di Jalan Laksamana Bintan, tapi juga di kawasan Bengkong, lalu juga di tepatnya itu di Gapura Bengkong Swadebi. Lalu juga air masuk ke teras Masjid Al-Ittihad Bengkong Indah. Lalu juga banjir juga masuk ke ruas Legenda Helm, tepatnya di halte Legenda Blatar. Iya, betul. Nah, mungkin bagi masyarakat Batam diminta berhati-hati begitu saat hujan deras yang cukup berjam-jam. Mungkin bagi pengendara motor diminta lebih berhati-hati dan juga pengendara mobil juga diminta berhati-hati. Nah, soal banjir ini juga Bang, sudah ada komentar nih dari Pak Rudi ya. Pak Rudi katanya akan melakukan ini ya Bang ya. Akan dituntaskan. Berjanji akan segera menuntaskan ini. Sebelum masa jabatannya berakhir kali ya. Apalagi masa jabatan Pak Rudi kan tinggal beberapa bulan lagi ya. Bulan lagi, karena bentar lagi ada pergantian ya Bang. November sudah pilkada, mungkin tahun depan beliau maju di Provinsi Kepri ya. Kita sudah punya pemimpin wali kota yang baru siapa terpilih ya, itu kembali ke masyarakat. Nah soal satu lagi Bang, tadi juga ada nih Bang, kita dapatkan video banyak pencakar yang datang ke Batam ya Bang. Ada video yang di Batamindo ya. Batamindo ada sekitar 7.057 pencakar ajukan pembuatan kartu kuning. Dan daerah yang paling padat itu adalah Batamindo. Batamindo, karena disitulah tempat banyak perusahaan yang membuka lowongannya. Karena Batamindo masih tetap seksi ya Bang, masih bukan seksi dalam artian negatif ya, tapi masih tetap diminati banyak orang untuk datang bahwa Batamindo ini masih kawasannya masih diminati. Bahkan kabarnya juga ke sana tuh masih bahkan kabarnya setelah pandemi kemarin Batamindo itu sudah nyaris full ya untuk tenan semua di kawasan. Ekspansinya besar-besaran ya. Iya, artinya hidup kembali dan itu menjadi peluang bagi saudara-saudara kita yang mencari kerja gitu ya. Nah, ini Bang kabar terbaru dari Ibu Marlin. Iya, ini Ibu Marlin ini. Jadi tadi juga dilantik loh sebagai ketua PWN Muslimat NU ya. Iya, ketua ketua PWNU Kepri. Nah, dilantiknya oleh Bu Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Tengah nih Bang. Iya. Wah. Jawa Timur, sorry. Kita Gubernur Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan nih ya kalau dilantik Bu Khofifah, mudah-mudahan tuah kemenangannya juga bisa ngalir juga di mana. Harapannya begitu. Mau politik ini Bang. Mau politik ya betul. Ya. Mungkin seperti itu. Nah, selain itu juga Bang, menjelang nih politik juga, menjelang pilkada, ini Pak Ansar Ahmad sudah roadshow nih Bang. Mulai roadshow nih. Pak Ansar akan mendatangi ke beberapa partai-partai untuk roadshow, akan untuk mendaftar mau kemana. Mendaftar ya, betul. Tapi yang jelas kalau dari beberapa kali pernyataan dari pihak Golkar itu solid untuk Pak Ansar. Solid untuk Pak Ansar. Karena memang kader mereka ya. Golkar. Kader. Kita nunggu nih siapa nih calonnya, wakilnya Pak Ansar. Apakah masih bersama Bu Marlin atau punya calon lainnya? Iya. Ini masih ini aja ya, masih belum fix ya, jadi masih bisa berubah. Eskalasi politik itu masih bisa. Kalau di Batam kan kita bisa ngelihat ya Bang. Kalau di Kepri itu kita masih lihat 2 calon yang masih yang ada 3. Ada 3. Tapi yang kayaknya sudah punya kendaraan politik itu kelihatannya Pak Ansar dan Pak Rudi. Nah, satu lagi Kapolda Kepri, Pak Yan juga balihonya mungkin masyarakat Batam bisa melihat sangat masif tuh.
Ya. Bang Yan, abang kita. Abang kita. Ya, memang karena beliau memang putra daerah putra ya. Daerah asli, Bang. Dari itu benar-benar cukup masif, dan kita lihat kalau dari wali kota Batam kita belum melihat baru pergerakan itu baru terlihat dari Bu Marlin, Jeffrey Dean kemarin beberapa waktu lalu, dan yang senyap-senyap mungkin nih Bang ini kayak kita menunggu gerakan dari Gerindra nih, Bang Ahmad Surya. Bang Ahmad Surya ini juga digadang-gadang untuk menjadi calon wali kota atau wakil wali kota, dan ada kemungkinan juga berpasangan dengan Bu Marlin ya. Tapi kan kalau melihat dukungan suara ke Bang Ahmad Surya ini cukup tinggi Bang di pileg kemarin, kayaknya itu jadi pertimbangan ya. Pertimbangan Gerindra juga nih Bang. Nah ini Pak Amsakar yang masih belum. Nah Pak Amsakar ya kita masih belum mendapatkan tiketnya sampai saat ini. Ya, tunggu sampai ada betul-betul partai yang sudah memastikan. Kalau Bu Marlin sudah dapat tiket dari PAN ya Bang kabarnya kemarin. Ya PAN dia juga sudah lama merapat ke PKB dan dia juga kader Gerindra kan gitu kan. Dan ini Pak Amsakar nih, siapa lawannya Bu Marlin nantinya di Pilkada Batam, kita tunggu saja ya. Betul. Nah sebelum kita akhiri juga masih ada satu lagi informasi bahwa kemarin kan sudah mungkin netizen atau masyarakat Batam sudah daftar untuk pembelian Pertalite menggunakan fuel card. Nah ada kabar terbaru, meskipun sudah puluhan ribu yang mendaftar, nah tapi penerapannya pada 1 Agustus mendatang itu ditunda. Alasannya ada persoalan teknis. Dan yang kedua adalah masih banyak masyarakat yang belum tahu atau sosialisasinya belum masif gitu. Ya ada baiknya memang ditunda. Ya nggak? Kebanyakan masyarakat meminta jangan kebanyakan kartu, cukup 1 kartu single card bisa untuk semua. Betul. Jadi harusnya 1 KTP udah bisa semua ya. Semuanya. Jadi ini dompetnya nanti penuh nih, bukannya gembung karena uang tapi karena kartu yang lain. Ya itu aja membaca Batam Post. Berita-berita yang terhot sepanjang hari ini. Nah, pembaca Batam Post bisa memperbarui informasinya melalui laman batampos.co.id, juga melalui Instagramnya Batam Post, TikToknya Batam Post, juga Facebook Batam Post, X-nya Batam Post, dan Thread-nya Batam Post. Tentunya kami juga hadir di nanti kita ada channel baru. Betul. Nah, pembaca Batam Post terima kasih banyak sudah mendukung Batam Post sampai saat ini dengan berlangganan koran Batam Post. Juga sudah membaca di laman batampos.co.id dan juga memfollow, like, mengkomen juga di media sosialnya Batam Post. Terima kasih banyak. Itu dukungan yang luar biasa terhadap kami untuk tetap bisa mengabarkan kepada Anda berita-berita terupdate dan tentunya terverifikasi. Ya, dan sebelum ditutup, jangan lupa jika cari lowongan, cek di medsos Batam Post. Valid, akurat. Itu aja membaca Batam Post Hot News sore ini. Saya Fiska Jonda. Saya Muhammad Nur. Jadi Salam redaksi.